Kementerian Kesehatan Kemenkes masih mendalami kasus gagal ginjal akut yang tengah menjadi sorotan publik yang menyebabkan kematian lebih dari 100 anak di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi ada 3 zat kimia berbahaya dari obat bentuk cair atau sirup, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether. Dengan ditemukan 3 zat kimia berbahaya dalam obat sirup, Kementerian Kesehatan sudah melarang sementara penjualan dan penggunaan obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk sirup dalam upaya menekan faktor risiko gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan juga menginstruksikan tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat-obatan berbentuk sirup. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, ya, sementara ini ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko yang lainnya. Jadi bukan karena obat, tapi faktor risiko lainnya juga sedang kita teliti, ya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akhirnya merilis nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya. Kelimanya ditarik karena dinilai memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Pengumuman 5 obat sirup ditarik peredaran di masyarakat tentunya mengagetkan masyarakat yang telah bertahun-tahun akrab dengan obat-obat tersebut untuk penanganan dini. Lalu, bagaimana antisipasi pemerintah mengatasi kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak yang melonjak tinggi? Benarkah kasus gagal ginjal anak terjadi karena adanya zat tertentu pada obat sirup tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pastinya ini bikin resah, tapi jangan khawatir pemirsa. Kita akan langsung konfirmasi dari Kemenkes, bahkan akan bertanya kepada ahlinya. Sebenarnya obat mana saja yang mengandung etilen glikol atau juga dietilen glikol yang diduga menyebabkan gagal ginjal pada anak. Ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Dr. Nasir sudah hadir di sini menjadi pakar kesehatan kita. Selamat malam, Assalamualaikum dokter. Selamat malam. Ya, dokter, saya juga telah tersambung ya dengan Jubir Kemenkes, Dr. Muhammad Syahrial, dan juga dari YLKI, Pak Tulus Abadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Salam Ya. sehat semuanya. Salam sehat juga Dr. Syahrial. Dr. Syahrial, saya ingin ke dokter terlebih dahulu untuk menjawab keresahan seluruh orang tua yang ada di Indonesia karena BPOM telah merilis 5 merek obat yang mengandung bahan berbahaya etilen glikol atau dietilen glikol. Wamenkes sebelumnya sempat mengatakan ada 15, tapi kita belum mendengar merek obatnya apa saja. Kenapa tidak dirilis dan sebenarnya berapa banyak sih yang sudah tercemar, dokter? Bagaimana? Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kenapa larangan ini dilakukan untuk sementara waktu, karena setelah melakukan kajian-kajian penyebab-penyebab yang menyebabkan gagal ginjal akut ini, kita menduga atau menjurus ke komponen bahan-bahan yang ada di dalam obat sirup atau cair yang disebut tadi, yaitu dietilen glikol cemarannya dan etilen glikol. Ini pun berkaca dari atau belajar dari kasus Gambia, ya, Afrika Barat, di mana banyaknya gagal ginjal akut yang meninggal itu karena disebabkan oleh konsumsi obat tersebut. Nah, dihentikannya sementara itu dengan maksud menunggu penelitian. Nah, obat-obat cair, sirup yang diteliti itu banyak sekali, ya. Nah, tentu saja yang diumumkan oleh Badan POM itu baru 5, ya. Karena memang zat itu dietilen glikol maupun etilen glikol itu sebetulnya bahan-bahan yang beracun, berbahaya.
apalagi kalau dipakai dengan nilai ambang yang boleh dilakukan. Nah, untuk pengumuman obat-obatan, merek obat yang dipublish ke masyarakat, itu memang adalah kewenangan Badan POM setelah melakukan kajian. Sementara Kementerian Kesehatan itu hanya melarang seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan obat-obat tersebut kepada pasien, kepada masyarakat, dan juga apotek dilarang untuk menjualnya dulu gitu, sementara waktu ini. Dr. Syahrial ditahan dulu karena saya minta juga ini masukan dari Pak Tulus, pasti sudah banyak laporan-laporan yang menuju kepada YLKI. Seberapa resah sih orang tua dengan kabar ini? Apakah memang dari para orang tua ingin agar segera dirilis saja merek obat yang mengandung bahan berbahaya seperti apa, Pak Tulus? Ya, baik, terima kasih. Memang 2 hari yang lalu saya sudah membuat rilis ke media dan intinya meminta pemerintah untuk lebih transparan terkait dengan upaya antisipasi dan kebijakan ini. Pertama, memang himbauan kepada masyarakat itu penting dan wajib dilakukan, tetapi yang terpenting adalah pertama transparan soal merek obat yang ada di pasaran yang dianggap atau diklaim tercemar oleh etilen glikol dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu juga harus menarik dari pasaran produk recalling kepada merek-merek yang telah dibuktikan dengan uji lab bahwa dia telah mengandung cemaran-cemaran tersebut. Cuma yang juga saya sangat khawatir dan sangat kecewa, kenapa bahwa ini penyebabnya belum disimpulkan dari obat tersebut, tetapi kenapa ada cemaran obat yang bisa beredar di pasaran dan melebihi ambang batas terhadap yang telah ditentukan. Lalu yang kita gugat adalah bagaimana cara pembuatan obat yang baik yang selama ini dilakukan oleh Badan POM. Bagaimana pengawasan pre-market dan pengawasan post-market yang dilakukan sehingga kok kecolongan adanya obat yang tercemar zat-zat yang tidak direkomendasikan atau melebihi ambang batas. Baik. Iya, saya minta tanggapannya Dr. Syahrial, ibaratnya ada pertanyaan seperti ini kalau saya bisa rangkum dari Pak Tulus. Kok bisa pemerintah bergerak atau Kemenkes bergerak setelah jatuhnya korban? Kok kecolongan? Bagaimana dokter? Jadi begini, jadi begitu kasus yang meningkat di akhir Agustus, kita sudah mulai bergerak nih. Kok aneh ya kasus ini ada terjadi. Kemudian September juga meningkat, kita mulai menyelidiki penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Kan gagal ginjal itu kan banyak sebabnya yang bisa terjadi ya. Satu karena infeksi berat atau dehidrasi berat atau perdarahan, dan juga ada keracunan atau intoksikasi. Bisa karena makanan, bisa karena minuman, atau juga karena obat-obat yang dikonsumsi. Nah itu sudah semua kita lakukan dan kita menjurus ke intoksikasi bahan-bahan yang ada di dalam kandungan obat yang memang belajar dari kasus di Gambia itu juga karena mengandung bahan yang berbahaya tadi. Nah untuk itu, untuk konservatif, untuk menyelamatkan anak-anak kita, bangsa kita ini, maka kita menyetop dulu penggunaannya. Baik. Sambil dilakukan penelitian bersama Badan POM, obat-obat apa saja yang sirup ini yang memang mengandung bahan berbahaya itu. Saya setuju dengan Pak Tulus, nanti akan diumumkan. Sebagai contoh, ini baru diumumkan 5 oleh Badan POM, karena mungkin secara bertahap Pak Tulusnya dilakukan, dan memang Bapak Presiden juga, Menteri Kesehatan, minta semuanya dilakukan transparan untuk menghindari yang lebih jauh. Oke, nanti saya akan tanya sesaat lagi dengan Dr. Nasir, bahkan juga kepada Dr. Piprim yang ini merupakan Ketua Umum IDAI. Karena ada pertanyaan yang saya baca, ini ada komentar dari pemirsa bahwa bagaimana dengan anak saya yang sudah terlanjur mengkonsumsi obat yang ternyata mengandung etilen glikol sejak lama. Apakah nanti ujungnya kepada gagal ginjal? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.